Shalom lagi sekali semuanya. Shalom. Katakan, saya siap belajar. Woi, puji Tuhan, itu tentara surga yang jui cekatan begitu. Apa tadi temanya Pak Gembala dalam bahasa Inggrisnya? Saya terusnya bahasa Indonesia. Handling konflik, mengelola konflik, menangani konflik. Oke, kita mau belajar itu. Mendengar kata konflik, sekarang langsung mikir apa? Cepat. Kalau saudara nggak jawab berarti hebat, nggak pernah punya konflik. Masalah. Ayat yang lain. Mendengar kata konflik, mikir apa? Berkelahi. Oke, nggak apa-apa, sebut aja. Ayat yang lain. Oliver, what do you think about conflict? What do you think about conflict? Konflik. Apa Pak Gum? Perselisihan, perkelahian, perselisihan, masalah. Ayat yang lain cepat. Tersinggung. Apalagi? Sementara. Konflik sementara. Sementara. Ya, kenapa kamu mikir sementara? Ayo kita diskusi apa ya? Ayo kita diskusi ya. Serius, ini benar loh. Konflik itu nggak pernah lama kalau kita selalu mengampuni. Amin. Jadi konflik itu sementara kalau kita mau mengampuni. Konflik kecil akan jadi panjang bertahun-tahun kalau tidak mau mengampuni. Betul atau salah? Nah ya, saya percaya semua yang mendengar pendapatmu itu agak kenapa mikir? Sekarang saya ingin tahu. Saya. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Sudahlah, ayo. Jangan dari Indonesia, di situ aja panik. Saya konflik itu sementara karena banyak orang tuh mengandalkan konflik dengan cara yang berbeda. Jadi dengan structure konflik tersebut, kita bisa mengidentifikasikan konflik itu rutenya apa. Jadi kalau diidentifikasikan, konfliknya bisa hilang. Saya usul kamu sekolah lawyer saja. Betul nggak? Cara jawabnya bagus kan? Oke, masalah perkelahian, tersinggung, sementara. Pak Agung tidak ngomong apa? Perselisihan. Satu lagi. Kejahatan. Pendapat. Oke, yang jawab sekali nggak boleh. Yang belum sekarang ayo. Apalagi satu lagi coba. Mendengar kata konflik. Apa? Ketakutan. Oke. Sekarang kita akan belajar konflik menurut Alkitab. Siapa bisa menyebutkan konflik pertama yang tertulis di Alkitab? Itu konfliknya siapa, tentang apa, dan di mana? Yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Jangan minta saya nggak bawa sepeda. Ayo, sebutkan konflik yang pertama yang tercatat di Alkitab. Itu tentang siapa, dengan siapa, dan di mana? Taman Eden. Ya, bukan Taman Eden, bukan Kain dan Habel. Oke, sudah keluar itu. Tapi betul ya, Kain dan Habel itu konflik pertama yang tercatat di Alkitab. Wah ya, kamu dapat 2 sepeda loh nanti. Ya, Pak Jokowi ya. Karena jawabnya bagus. Sementara dan Kain dan Habel, konflik pertama. Sebelum kita lanjut, kita akan menemukan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ disebut pencobaan-pencobaan atau masalah. Kita ganti nanti konflik. Ada di layar multimedia. Wah, hebat. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi yang baru gabung, tema kita handling konflik. Bagaimana cara mengelola atau menangani konflik dalam hidup. Oke, sambil tunggu multimedia yang kerja. Tolong perhatikan baik-baik. Konflik itu bisa dihindari atau tidak? Jawab. Konflik itu bisa dihindari atau tidak? Loh, ayo dong jawab, Pak, orang-orang. Konflik itu bisa dihindari atau tidak? Coba jawab. Bisa. Kalau mau mengampuni. Jadi selalu pada pengampunan ini.
Konflik kecil akan jadi besar ketika tidak terima. Dalam istilah Inggris, it is my right. Begitu orang berkata, ini hakku, langsung perang. Konflik itu bisa dihindari. Yang berikut, konflik itu konflik itu kan selalu ada atau bisa tidak ada di hidup kita. Jawab. Konflik itu pasti akan ada atau bisa tidak ada di hidup kita. Pasti ada. Kenapa ada masalah multimedianya? Oke, kalau ada masalah nggak apa-apa. Kita buka Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa sih? Lihat jam? Enggak. Oh. Ada apa? Ada apa? Ada ngasih tahu sesuatu. Oh, apa itu? Enggak usah tahu. Loh, nggak apa-apa juga. Ini penting supaya tahu penting ajarnya. Kenapa? Bukan. Oh. Nggak bisa? Nggak apa-apa. Sudah, kamu duduk aja, dengar aja lebih baik. Hah, siapa itu? Kenapa? Lanjut aja Pastor. Lihat tapi, kamu duduk, nggak usah pakai anjis itu. Ya, ayo, duduk. Ada mikrofon satu lagi nggak? Supaya nanti Steve atau Jeremy yang baca. Karena di situ pasti ada di layarnya. 10 ayat 13. Nah, kata pencobaan-pencobaan diganti dengan konflik. Ya, ayo kita baca dulu. Nanti Jeremy baca TSI ya. Semua buka kitab, mana kitab? Ayo buka. Semuanya buka kitab. Isya, mana? Oh, ada. Ya, ayo semuanya. Ya, mana kitab? Mau pegang buku kamu? Oh, ada. Oke. Ayo, 1 Korintus 10 13. Sudah ya. Jadi kata pencobaan kita ganti konflik-konflik. Udah? 1, 2, 3. Stop. Ini hebat sekali. Konflik-konflik yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, perkelahian yang kita alami, kesulitan yang kita alami, sebut apa saja yang tidak enak dalam hidup, Tuhan berkata itu biasa. Amin. Apa kata lain biasa? Normal. Kurang tepat. Normal agak berat dikit. Biasa. Kecil. Enteng. Betul? Loh, kok gak percaya sih? Kenapa Tuhan berkata konflik, masalah, kesulitan, pencobaan, semua yang kita alami, jenis-jenis apa saja, tapi hal yang sama itu masalah, itu biasa. Sebab sejak kita masih dalam kandungan, kita sudah menghadapi konflik. Renungkan. Ada nggak seorang ibu yang sedang mengandung itu nggak dijaga dengan baik lalu hidup seenaknya? Nggak bisa. Semua manusia sejak dalam kandungan sudah ketemu masalah, sudah kenal masalah, sudah bersahabat dengan masalah. Katakan amin. Loh, kok nggak amin? Katakan amin. Sejak dalam kandungan kita sudah kenal, ketemu, bersahabat, berkumpul dengan masalah. Betul atau tidak? 9 bulan 10 hari melahirkan. Jawab pertanyaan saya. Apakah orang bisa menganggap itu hal biasa kalau ibu melahirkan? Taruhan nyawa. Lahir selamat, ibu selamat, bayi selamat. Apakah hidup selesai dengan konflik? Belum. Ketemu lagi. Bahaya penyakit ini, bahaya penyakit itu. Dijaga. Happy birthday, ulang tahun setahun. Masalah selesai? Tidak. Ulang tahun yang kedua, ulang tahun kelima, masalah selesai? Enggak, ketemu masalah baru mulai sekolah ini anak. Lo betul nggak? Masuk sekolah. Lulus TK, masalah selesai? Tidak.
Lulus SD, selesai masalah. Makin banyak. Naik ke SMP, SMA, masalah selesai. Tidak, harus siap kuliah. Lulus kuliah, nggak ada masalah. Ayo cepat jawab lah. Waduh, kalau saya terus besok nggak pulang-pulang hanya ngomongin masalah saja. Jadi betul nggak kalau Tuhan berkata konflik, masalah, pencobaan, kesulitan hidup yang kamu alami adalah ini kamu hidup kecil, biasa. Pertanyaan saya, jadi yang luar biasa siapa? Nah itu dia, saya menjawab tadi. Iya, baca pada dulu. Siapa namanya? Erlit atau Erlin? Erlis, apa pakai S? Fam apa? Ramande. Oh, fam besar itu. Saudara, jadi yang luar biasa itu siapa? Enggak semangat ya. Nah, siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sekarang perhatikan. Sering enggak yang namanya manusia yang biasa kita ganti jadi luar biasa? Ayo jawab. Sering. Maka itu wajar manusia berkata kepada teman-temannya kalau dia punya masalah, aduh untuk kali ini masalahku ini paling berat. Padahal minggu lalu dia juga ngomong dengan masalah minggu lalu paling berat. Kita ketemu dia tahun yang lalu punya masalah juga paling berat. Jadi yang paling berat yang mana? Ngerti nggak pertanyaan saya? Artinya apa? Dalam ilmu fisika, kalau semuanya itu berat, sebetulnya itu ringan. Kok nggak amin sih? Baru makan ayam goreng, kok nggak semangat ya? Oh, betul tidak? Nah, kalau yang biasa saudara ganti jadi luar biasa, maka yang luar biasa jadi apa? Nah, Yesus jadi kecil di hidup kita karena kita membesar-besarkan konflik. Catat itu baik-baik. Ya. Kalimat berikut, cepat masih ayat 10. Ayat 13. Ulang ya dari depan. Konflik-konflik yang kamu hadapi adalah konflik yang biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara tolong pegang firman ini. Yang di rumah juga ngikuti dan semua kita. Tidak ada masalah yang diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita tanpa dia ukur dulu kita mampu atau tidak. Katakan amin. Tadi masih ingat waktu pas saya lagi antri makan ada telepon. Nah ternyata ini tetangga saya yang sudah terpisah 50 tahun lebih. Tadi dia telepon, saya bilang aduh lupa saya. Terus dia sebut nama papa saya, dia disebut nama papanya. Lu kalau itu ingat kita ini tetangga. Dia bilang ikut. Sini maaf ya kalau saya sebutin kesaksian ini. Tahun 65 kami mengalami konflik yang berat. Ayah saya terbunuh meninggal, tapi ayahnya ini selamat. Tapi 7 saudaranya terbunuh. Dan tadi dia bilang saya dendam. Nanti ini saya lagi mau makan dan mau khotbah. Saya kirim linknya untuk ikut. Kalimat terakhir yang saya katakan sebelum saya tutup tadi. Dia bilang sampai hari ini saya susah melupakan peristiwa yang terjadi 60 tahun yang lalu. Dia masih ingat karena memang sadis kalau saya ingat peristiwa itu. Saya tanya kok bisa dapat nomor telepon saya dari mana? Dia sudah pindah ke Amerika 45 tahun yang lalu. Nah ini loh kisah hidup. Semua kita pernah mengalami konflik dalam hidup.
Betul tidak? Tapi kalau kita bisa mengampuni. Jadi kata dia ucapan, saya dendam. Saya kaget dia nyimpan dendam hampir 60 tahun. Saya bilang, untuk apa? Sampai saya bilang, nah kalau dibanding, Taci masih lebih untung. Papa selamat, papa saya meninggal. Waktu itu saya umur 9 tahun. Dan papa saya meninggal umur 31 tahun. Kan kalau ingat cerita itu. Semua sudah diukur dan kita pasti mampu menghadapi. Kalimat berikut. Ayo kalimat berikut. 1, 2, 3. Sebab Allah setia. Stop dulu. Ini kalimat yang hebat. Di dalam setiap konflik, dalam setiap masalah kesulitan kita hadapi, jangan lupa Tuhan itu setia. Amin. Apa kata lain setia? Ayo setia. Tangan sesuatu gini semua tahu setia. Bukan. Begini dulu itu. Bersama. Selalu menemani. Betul? Di dalam dunia hewan ada jenis-jenis hewan tertentu yang setia pada pasangannya. Karena lihat itu, salah satunya merpati, salah satunya binatang laut. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kami orang Jawa bilang mimi, yang kulitnya keras ada ujung banyak. Nah dalam istilah Jawa, mimi itu selalu bersama mintuno. Ini pasangan hewan laut. Tolong saya yang di zoom Instagram, Facebook, carikan bahasa Indonesianya itu binatang laut. Kulitnya tebal, ada apa itu, cucuknya panjang, agak bulat begitu. Setia. Serta lovebird, ya lovebird itu setia. Nah kata Tuhan itu setia, ini kunci kemenangan kita dalam setiap konflik dan masalah kita hadapi. Artinya Tuhan selalu bersama. Belangkas. Apa? Belangkas. Belangkas, nah itu agak tahu ya binatangnya ya, belangkas bahasa Indonesianya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Coba cari bahasa Inggrisnya belangkas. Mimi mintuno. Belangkas, apa cari bahasa Inggrisnya ya? Horseshoe crab. Oh ya, horseshoe crab. Oh, thank you. Nah itu bahasa Inggrisnya. Ternyata ini binatang yang setia. Begitu yang satu mati, nggak lama yang satu pasti nyusul mati juga. Jadi bagi orang Jawa, kalau ada pernikahan sampai kakek nenek tua sekali, maka mereka berkata seperti Mimi dan Mintuno. Belangkas ini apa? Horseshoe crab. Itu bahasa Inggrisnya. Itu hewan yang setia. Kalimat berikut. Setelah Tuhan setia, ngapain lagi? Kak, ulang dong, mana suara yang lain? Ya, baru makan, orang belum makan. Dan karena itu, ianya itu siapa? Apa kita? Ngapain? Tidak akan membiarkan kita diizinkan menghadapi konflik melampaui kekuatan kita. Maka itu mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita nggak kuat, aku Tuhan nggak kuat. Kalau sampai saudara ngomong begitu, malaikat teriak, nggak kuat apanya? Tuhan ngasih kamu kekuatan kok nggak kuat. Hebatnya firman Tuhan ini. Lanjut, apalagi? Ketika pada waktu kita diapakan mengalami konflik, dicobai, masalah, kesulitan, pertengkaran, tersinggung, semuanya itu terus, nah, ia akan memberikan kepada kita solusi, jalan keluar, supaya sehingga kami dapat wow, sehingga kita semua dapat menanggungnya. Apa kata lain dapat menanggungnya? Menghadapi dan selesai. Oke, saya berikan contoh. Kalau saya menyebut kata inventor, tahu kata inventor? Penemu. Pernahkah kita menyadari
Inventor itu adalah manusia yang ketagihan masalah dan konflik. Inventor is a man who addicted with conflict and problems. Kenapa? Ayo baca biografi semua inventor. Ternyata para penemu itu tidak akan menemukan sesuatu kalau mereka tidak ketemu masalah. Jawab ya atau tidak? Jadi betul para inventor adalah orang yang ketagihan masalah, bukan cari masalah. Lu ya atau tidak sih ajak unsur kok nggak semangat itu? Saya ini capek semangat sendiri, saya bilang kayak bayi direbus. Perut naik mata turun. Betul. Jadi inventor itu begitu ada masalah, wow, dia semangat sekali. Saya beri contoh lain. Apa bedanya? Oliver, please answer my question. What is the difference between chicken and eagle? Apa bedanya ayam dan raja wali? Ngerti pertanyaannya? Ya, what's the difference, Oliver? Okay, you think I ask the other? Okay. Ayo, apa bedanya ayam dengan raja wali? Cepat. Ayam kecil. Ayam kecil. Bukan, Bu. Bukan. Lu gak apa-apa, ini jawaban daripada yang diam semua. Ayo jawab. Ayam nggak bisa terbang. Ayam bisa terbang. Burung raja wali? Ya, bukan itu. Ayo di rumah, coba mau dibacakan nanti, siapin baca itu. Ayo di rumah. Ayo, bedanya. Nyali, hampir betul. Nyalinya ya. Jadi mana yang nyalinya besar? Ayam atau raja wali? Raja wali. Ada yang mau jawab tadi? Siapa namanya? Kamu? Mau jawab apa tadi? Tadi mau jawab enggak? Oh, mau lihat. Begini loh. Raja wali itu burung yang sangat menantikan badai. Betul enggak? Raja wali kalau cuma angin-angin biasa gitu dia anggap sepele. Tapi kalau hurricane, wow, raja wali akan terbang tinggi. Kalau ayam beda, tutup panci jatuh, so ketakutan. Itu ayam. Kalau raja wali, badai itu masalah buat burung lain, tapi buat an eagle itu kesempatan untuk dia terbang tinggi gratis. Betul. Kenapa gratis? Karena nggak perlu pakai begitu. Makin kenceng angin itu, wow, mereka dengan gagah. Akhirnya kok kita lihat raja wali terbang, beda dengan ayam itu. Raja wali hampir nggak pernah ngepakkan sayapnya, tapi bisa melayang karena itu hobinya. Itulah konflik yang diubah jadi berkat. Amin. Saya ulangi. Jadi bedanya ayam dan raja wali. Kalau raja wali itu begitu ada badai, kesempatan. Amin. 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 Kayak kredit begitu. Aduh. Serius loh dengan firman. Oke ya, ini cara kita belajar firman Tuhan. TSI aja. Filipus tayangkan yang TSI supaya dibaca. Ya, ini terjemahan sederhana Indonesia. Tolong saudara download aplikasi Sabda SABDA. Itu buatan anak-anak Tuhan di kota Solo, Jawa Tengah yang dipimpin Gibran sekarang ini. Sekelompok orang Kristen di Solo membuat aplikasi Sabda. Sabda itu berisi ratusan bahasa di dunia, termasuk bahasa daerah Indonesia dari Papua sampai Aceh, ada semua.
Dan di aplikasi Sabda untuk versi bahasa Indonesia ada 14 terjemahan. Untuk Inggris nggak tahu berapa ratus. Udah aja? Nah, ya bacakan. Nggak bunyi ya? Tahu ya pakai ini aja. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Lagi pula, Allah setia kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberimu jalan keluar sehingga kamu bisa bertahan. Nah, oke, nggak apa-apa. Saya beri contoh lagi. Pernah dengar istilah kedokteran onkolog? Masa nggak tahu? Onkologi bahasa Inggrisnya. Itu dokter apa? Masa nggak tahu? Onkologi, dokter spesialis kanker. Kenapa salah seperti itu? Oke, kardiologis, Jantung. jantung. Aduh jawab. Dengar pertanyaan saya. Kapan seorang onkologis diakui sebagai ahli kanker? Kalau dia tidak menghadapi sakit kanker, dia bisa ngerti nggak? Enggak. Ya sudah. Itu hebatnya konflik dalam hidup kita. Maka itu konflik itu kalau dihandling, ditangani dengan baik, dia akan jadi fuel, tahu ya, penggerak yang luar biasa untuk hidup ini. Amin. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu jangan hindari konflik, rugi. Iya, amin. Amin. Oh Tuhan, saya harus ngomong pakai bahasa apa ya? Namun gitu, susah benar saya ngomong. Oke, saya ulangi lagi. Maka itu konflik itu berkat. Amin. Nah begitu dong semangat. Ya. Konflik itu selalu mendatangkan solusi dan jalan keluar. Amin. Dan jalan keluar atau solusi itu enggak cuma untuk diri kita sendiri, akan berguna untuk orang lain. Amin. Buka Ibrani 2:18. Amin. Awas enggak semangat terus sampai selesai saya khotbah. Awas. Oke? Amin. Ibrani 2:18. Ayo kita lihat ayat ini. Ingat nanti hari Minggu kita ketemu lagi, sudah enggak sesemangat ini. Awas. Ya. Ibrani 2:18. Baca 1, 2, 3. Sebab oleh karena Dia sendiri telah menderita karena konflik. Nah, pinter loh, saya belum nyuruh loh. Hebat Pak Gembala, paling kenceng lagi. Betul, ayo ulangi bacanya dengan betul. 1, 2, 3. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menghadapi konflik, maka Dia dapat menolong orang yang punya konflik. Siapa Ia di situ? Tuhan Yesus. Jadi walaupun secara ukuran manusia Tuhan kita hanya 3,5 tahun kurang lebih hidup di dunia ini, tetapi 3,5 tahun itu hidupnya penuh dengan konflik, betul tidak? Dikhianati itu enak atau tidak? Enak, Yesus enak kok. Kok bilang gak enak, kenapa? Loh betul? Kalau Tuhan Yesus nggak dikhianati, kita nggak selamat, tahu? Kok nggak tahu? Loh betul tidak? Jadi harusnya kita berterima kasih pada Yudas. Amin. Itu kencangnya. Wah, Oliver? Amin. Betul. Tapi nggak akan ada orang tua berani kasih nama anak lagi Yudas, jangan. Ya, menghadapi konflik. Banyak nggak selama hidup Yesus konflik dihadapi? Dikhianati, nggak disukai imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Banyak. Ya. Maka itu dia bisa menolong orang yang mengalami konflik. Jadi siap terima konflik? Amin. Tuhan, kau dengar anak-anak. Jangan gitu. Ya harus begitu loh konsekuensinya. Bilang amin kok didoakan tertawa gimana ini?
dengan konflik itu kita jadi pintar loh sekarang. Amin. Betul ya? Dengan konflik itu kita jadi kuat. Amin. Betul ya? Pernah lihat orang latihan bela diri? Loh, pernah lihat nggak orang bela diri? Entah jenis apa saja, belum dipukul, nangis. Kapan menangnya? Orang yang latihan bela diri siap bukan disakiti saja ya. Betul nggak? Kalau nggak siap disakiti ya jangan jadi tukang pijet saja. Jadi siap menghadapi konflik. Amin. Sembuh. Amin. Betul, mau mengampuni orang yang buat kamu. Nah, jadi mulai hari ini saya pesan begini. Kalau ada orang-orang yang nyebelin, yang menjemelin, lo kok tertawa kenapa? Banyak. Nah, hari ini kita belajar. Kalau saudara tidak suka khotbah ini, jangan marah saya, marah Pak Gembala. Karena Pak Gembala menurut tema saya ngomong ini. Jadi kalau ada orang-orang nyebelin, jengkelin dan sejenisnya, sayang-sayang dia. Amin. Jangan pergi jauh-jauh dari saya ya. Loh, serius ini. Jangan cuma amen-amen saja kamu. Loh, betul. Masih ingat kita bangsa menulis besi menajamkan besi, manusia menggosok sesamanya. Jadi baik-baikin orang yang nyebelin, jengkelin dan sebagainya. Ini enggak alhamdulillah. Amin. Tuhan kau dengarin ya. Supaya kita makin canggih. Amin. Amin ya. Kita makin hebat. Amin. Terus. Wah, kalau saudara begini setannya yang kayak dia semua. Tahu enggak? Setannya yang dari baca Filipi 1:29. Kenapa kamu ngantuk? Wah, itu gitu. Sama dengan kamu. Oke, berarti tadi siang kamu nggak tidur nonton drama Korea kan? Tertawa lagi. Filipi 1:29. Ini loh konflik itu ada di situ. Baca 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Bukan hanya terima karunia dan kita diselamatkan, tapi juga terima aniaya. Amin. Boleh diganti konflik? Amin. Boleh. Itu dia. Menjadi murid Yesus, jangan harapkan yang enak-enak. Ya. Pokoknya amin. Betul? Menjadi murid Yesus siap untuk dianiaya. Dan Tuhan Yesus mengajar, berkati orang yang menganiaya kamu, doakan orang yang membenci kamu. Itu hukum yang kita harus terima. Maka itu kalau ada orang yang jengkelin, buat kita nek, ya enggak, rasa bagaimana? Ya, terima kasih Tuhan, firman-Mu tergenapi. Amin. Serius ya ngomong begitu ya. Ini luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah, konflik itu pasti urusan disakiti, menyakiti, tersakiti. Ya, betul atau tidak? Coba carikan bahasa Inggrisnya. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Apa itu bahasa Inggrisnya? Disakiti, yang sudah lama di Australia dulu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris disakiti. Nah, mas ya, sudah lama di Australia, Indonesia lupa, Inggris nggak bisa. Terus mau ngapain kamu? Apa itu? Disakiti, cepat bahasa Inggris. Aduh. Jawabnya. Yang ngomong siapa? Jifon, font apa? Kalimantan dia. Oh, Kalimantan. Kamu Kalimantan mana? Jifon. Barat. Apa Ahe? Daya apa? Daya Ahe? Daya Cina. Oke, daya kamu Jifon. Nah, tadi saya tanya apa itu kata? Jawabannya
disakiti bahasa Inggrisnya. Telepon jawab aduh. Sekolah di mana kamu? Sekolah di mana? Aduh, jangan bikin malu kertin kamu ya. Rektormu bisa marah tersinggung. Sekolah jauh terkenal mantan ke kertin. Jawabannya aduh. Tidur ya Pak. Oh tidur? Enggak, dia jawabnya betul. Oke, apa disakiti itu Inggris? Hurt. Menyakiti. Bukan. Hurting. Ya. Tersakiti. Be hurt. Oke ya. Nah, saya tanya. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang salah mana? Yang benar mana? Cepat. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Itu kan konflik. Itu yang salah atau benar? Yang benar. Semuanya salah. Loh, gak percaya, gak mesti kan buktinya. Masa begitu? Ini namanya konflik. Oke, dengerin ya. Roh Kudus beri saya ilustrasi yang luar biasa. Wah, Pak Gembala, kok punya jemaat gini seger-seger ya? Panjang umur jadinya gak gampang stres. Jemaatnya lucu-lucu. Oke, ini. Mengapa disakiti, tersakiti, sampai lupa saya satunya. Menyakiti itu salah semua. Begini ilustrasi yang saya dapat dari Roh Kudus. Siapa pernah mengalami suatu hari di salah satu jari tangan saudara itu ada luka kecil sekali, enggak kerasa. Tapi ketika ada orang ngajak saudara makan soto, terus meres lemon, waduh, itu aduh, coba, itu aduh, kamu itu. Oke, dengerinnya. Sakit nggak? Sakit. Betul. Nah, pertanyaan saya. Yang salah lemonnya. Terus saudara marah dengan lemon, saudara banting lemon, kurang ajar kamu nyakitin aku. Begitu nggak? Begitu. No. Oh, saya buktikan. Oke, dengar ya, ada yang jujur no katanya. Harusnya kita berterima kasih pada si lemon. Kenapa? Karena menyembuhkan. Bukan menyembuhkan. Kasih tahu. Karena lemon itu jujur. Harusnya kita bilang lemon terima kasih tercium gitu sama lemonnya. Loh betul tidak? Loh saya balik. Maka itu saya balik. Kalau 10 jari tangan kita sehat nggak ada luka, memeres lemon 1 kilo rasa perih, pegel nganggur itu. Loh betul nggak? Pegel nggak kalau meres lemon 1 kilo ngapain bang? Itu dia. Jadi kalau ada di antara saudara masih bisa tersakiti dan disakiti lalu menyakiti, yang salah siapa? Lemonnya atau kita? Ya sudah. Salah. Wih, sombong betul. Maka itu dalam surat 1 Yohanes nanti cari. Satu-satunya jenis dosa yang paling dosa itu ternyata bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, dendam, iri hati. 1 Yohanes menulis satu-satunya jenis dosa yang adalah dosa ketika orang itu berkata aku tidak pernah berdosa. Hebat firman Tuhan. Maka itu orang perfeksionis itu hati-hati. Karena dia merasa aku nggak pernah salah. Segala sesuatu yang aku buat aku mesti mikir dulu. Nah itu sumber dosa. Saya tanya lagi, ada orang nggak pernah salah selama itu? Ada orang nggak pernah salah selama itu? Nggak ada. Semua kita pasti pernah salah, bisa salah, dan akan salah. Amin kan kalimat ini. Saya ulangi, semua yang namanya manusia pasti pernah salah. Kita pasti bisa salah.
dan kita pasti akan salah lagi. Maka itu kita butuh penyelamat untuk mengampuni kejahatan kita. Jadi saya ulangi lagi, satu harus menulis. Orang yang paling berdosa adalah kalau orang itu enggak berkata aku enggak pernah salah, karena aku selalu hati-hati dalam bertindak semua. Hati-hati. Suami istri yang merasa enggak pernah salah, justru dosanya paling banyak dalam hidup mereka. Jadi kalau ada orang masih bisa tersinggung, yang salah yang tersinggung atau yang menyinggung? Setelah kita belajar ini, jawab. Ayo, saya ulangi lagi pertanyaan. Oh, jawabnya gak kayak tadi cepat gitu, ini mikirnya kelamaan. Kalau ada orang masih bisa tersinggung, yang salah yang tersinggung atau yang menyinggung? Tuhan, ampuni saya ngajar semakin yang dengar masa on-blok ini. Ampuni, dengar lagi. Wah, dengar ya. Setelah kita tahu fakta ini, disakiti, menyakiti, tersakiti, maka jadi kalau ada orang yang bisa rasa perih waktu meres jeruk, itu pertanyaan sama. Yang salah jeruknya atau orangnya? Ya sudah, kok bilang dua-dua salah, ngapain? Lemon gak berdosa disalahkan. Betul? Inilah firman Tuhan. Maka itu satu-satunya tanda, satu-satunya penyebab. Kalau sampai ada orang yang bisa tersakiti karena kelakuan orang lain, yang salah adalah yang sakit, bukan yang menyakiti. Itu tadi, kalau jari kita aman, gak ada luka, mau meres jeruk 1 kilo, lemon 1 kilo, gak ada perih, cuma pegel saja. Setuju? Jadi kalau ada konflik, makin pertanyaan saya, kalau kita sehat 100%, ada orang buat konflik kepada kita, sikap kita bagaimana? Iya, nggak akan kita bereaksi, kita cuma senyum saja. Enggak, aku nggak ada masalah. Ini siapa tadi yang satu keluar kok nggak balik-balik? Oh ya ya, awas dia nanti masuk ya. Satu bukan aja ya ini lama sekali. Nah karena saya ini guru, ya kalau ngajar tak sampai keluar nggak balik-balik. Oke, saya lanjutkan. Ini kebenaran yang luar biasa. Kita buka Markus 7 ayat 20. Markus 7 ayat 20. Udah belum ya? Belum ya? Ayo baca. Nanti TSI akan baca pelajarannya. Sudah, Markus 7 ayat 20. Jafar, mana Alkitabmu? Baca. Kenapa gak ada? Saya suruh pulang ke Kalbar kamu. Kamu get ke 7. Kamu get ke 7. Oke. Jadi kalau saya ketemu orang Kalimantan Barat, Chinese, tanyain cuma ini. Karena cuma ada 2 bahasa, get atau 7. Nah, dia get. Udah? Baca 1. Oh, belum ketemu ayatnya. Tunjukkan Jafar. Ayo, ya, ayat 20 ya. 1, 2, 3. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, jadi bukan yang dari luar yang menajiskan kita. Ayat 21 coba. Sebab nah stop dulu, ini nanti kita akan bahas. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kita bisa punya konflik, bukan begini, itu gara-gara dia itu. Kalau dia gak begitu, aku gak mungkin jatuh dalam dosa. Mulai hari ini bertobat. Kalau sampai kita bisa jatuh dalam dosa, itu karena kita yang salah, bukan karena orang itu. Amin. Amin. Maka itu kalau hidup kita ini benar,
karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus, nggak akan ada konflik. Saya beri contoh. Daftarnya, oh ya baca, coba. Ayat 21. Ada berapa? Sebab dari dalam, baca. Sebab dari dalam hati orang dari hati orang timbullah segala pikiran jahat. Dua, apa? Percabulan, segala. Tiga, pencurian. Empat, pembunuhan. Lima, perselisihan. Enam, keserakahan. Tujuh, kejahatan. Delapan, kelicikan. 9, hawa nafsu. 10, iri hati. 11, hujah. 12, kesombongan. 13, kebebalan, dan semua hal jahat ini tidak. ada lagi. Dan semua hal jahat. Bayangkan sudah ada 13 daftar, masih ada yang lain. Itulah isi hati manusia. Maka itu jangan sombong. Nggak ada yang baik yang namanya manusia. Setuju? Nah itu semua dari dalam. Saya lupa tadi ada kata pencurian, bukan? Nah begini ilustrasinya. Kalau di hati orang itu tidak ada sikap hati yang mencuri, tiba-tiba dia jalan, kelihatan ada uang warna hijau. Berapa itu untuk Australia warna hijau? $100. Kalau nggak ada sikap mencuri, dia nggak akan ambil. Dia akan cari security atau cari siapa, ini uang siapa ya? Dia pasti akan tunggu di tempat itu berapa saat. Kasihan yang punya uang ini, mungkin perlu untuk beli obat atau apa kemana. Tapi orang yang punya hati mencuri, jangan lagi $100, 50 sen aja terus tinjak pakai kaki. Beda orang nggak tahu. Ngerti ilustrasi ini? Lo ngerti nggak? Karena bukan uangnya yang salah, hatinya yang beres. Tolong di WA ya kemana? Kok nggak balik-balik? Oh pulang. Oh exam. Kenapa tersinggung? Cewek awas kamu. Tapi kamu jujur, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Contoh waktu Daud. Daud jatuh dalam dosa tidak? Iya. Gara-gara siapa? Setan. Oh, Batseba. Kenapa Batseba? Bukan. Mandi, bisa lupa. Nah, salah. Kalau di hati Daud atau di hati kita tidak ada percabulan. Mau melihat 100 orang mandi telanjang pun cuma mikir, oh sapi mandi. Loh, betul tidak? Ada percabulan. Belajar kok nggak percaya. Betul. Dengar baik-baik, dengar ya, supaya kita tahu. Orang yang di hatinya ada percabulan, nggak usah lihat gambar orang, lihat tembok aja bisa pikirannya begitu. Ngerti ilustrasi ini? Jadi bukan salahnya Batseba. Itu jamnya orang mandian Daud, ini kurang ajar. Ini arti Markus 7. Konflik tidak akan terjadi di hidup kita. Mau kumpul, mau bertemu, mau dekat dengan orang model apa saja. Catat firman ini. Maka saya kembalikan lagi. Kalau masih ada konflik di hidup saudara, karena saudaranya yang belum sembuh. Belum betul atau tidak? Kalau kita nggak ada konflik, nggak ada sakit, nggak masalah. Mau diapakan orang? Ya, saya punya ilustrasi lagi. Kalau saudara lagi tunggu seseorang atau tunggu sesuatu, nggak datang yang ditunggu, terus ada orang lewat di depan saudara. Ini di pinggir jalan, bukan di rumah. Tiba-tiba orang itu nggak kenal, kita pun nggak kenal. Tahu mulai anjing lu, mana nggak? Salah, bukan anjing kok marah. Nah itu ketahuan itu. Loh betul tidak? Kalau ada orang ngomong begitu,
Harusnya senyum. Maaf ya, anjingnya yang mana? Loh, betul atau tidak? Loh, oke, saya mau buktikan ya. Tapi cuma inilah caranya handling konflik itu seperti ini. Saya beri contoh. Anjing asli. Kalau kita bilang anjing lu, marah nggak? Lu jawab marah tidak? Ya sudah. Kan anjing beneran nggak marah. Kenapa bukan anjing marah kok bro? Loh, ini fakta hidup. Jawab ya atau tidak? Makanya pinter dikit gitu loh. Sudah sekolahkan ke Australia. Aduh. Nah ini hal-hal kecil dalam hidup kita yang seringkali kita salah. Setuju? Betul? Bertobat. Kalau saya gembalanya, Pak Erwin maafin ya. Kalau saya gembalanya ada model gini, saya rendam di tadi kita kemana? Brighton Beach ya. Saya rendam seminggu baptisannya. Dia di sana. Dia nggak mau bertobat. Oke ya, saya yakin akan firman ini. Kalau kita nggak ada sakit, nggak ada konflik. Orang mau apa saja. Karena dalam hidup saya banyak pengalaman. Ini terjadi di Sydney berapa banyak tahun yang lalu. Saya lagi tunggu bus. Ya di sebelah saya ada 2 orang. Nah, yang paling pojok orang ketiga itu lagi bawa barang banyak sekali. Memang dari tadi saya tuh mikir, kenapa dia nggak tahu aja, kok dipegangin terus begitu. Takut hilang, ya nggak tahu lah, oke? Lagi santai, dia totok orang sebelah saya, marah-marah pada orang yang di situ. Loh. Karena saya panik, bingung, betul-betul marah. Terus orang itu ngomong, jelasin ke saya, karena wajah saya ingin tahu, kenapa dia marah ke kamu. Terus orang itu jawab, saya ini kan bawa barang yang berat begini, hidung saya itu gatal, nggak bisa ngaruh, terus saya goyang-goyang begini. Ada loh orang kayak begitu, GR betul ini orang. Pernah nggak ketemu orang model begitu? Hidungnya dia gatal, nggak bisa ngaruh, kan ini yang marah. Bisa nggak itu terjadi di hidup kita kalau lagi bete, ya, lagi nggak enak begitu. Hal kecil bisa jadi besar. Betul? Maka itu hari ini kita harus bertobat bahwa kita tidak akan punya konflik dan membuat konflik kalau hati kita sembuh, nggak ada sakit sama sekali. Kok nggak amin lagi? Saudara, ini fakta hidup. Setuju saya ngomong ini? Ya ini firman Tuhan. Maka itu kenapa hukum Kristus selalu ampuni. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Karena begitu ada pengampunan, setan nggak punya medan perang. Tapi begitu kita gampang tersinggung, nggak suka ampuni, medan perang terbentuk. Matius 5:9. Ya. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita dibaptis, salah. Baca 1, 2, 3. Orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Nah, hanya satu ayat ini yang memberitahu kita bahwa saudara dan saya bajingan-bajingan ini, kok ada yang amin bajingan-bajingan? Amin. Betul, itu bajingan-bajingan semua. Oke, toh? Bisa disebut anak-anak Tuhan kalau kita peacemaker, bukan troublemaker. Ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita seperti itu. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan karena nggak punya musuh. Awas ada yang ngomong gini, Pastor ini bukan saya, Pastor. Saya tuh nggak punya musuh, Pastor. Cuma ada orang itu, saya tuh malas ketemu. Sama? Betul? Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Ada?
Apa itu bahasa Inggrisnya? Aku salah ngomong kamu coba. Apa bahasa Inggrisnya malas ketemu? Apa? Jujur ya, jujur. Kalau masih ada di antara saudara malas ketemu seorang dua orang itu, cepat bertobat supaya status anak Tuhanmu tidak gugur. Jadi orang bisa, hamba Tuhan bisa tetap khotbah bagus, tapi belum tentu dia anak Tuhan kalau dia masih tidak mengampuni satu dua orang saja. Ya. Hati-hati itu harus berdamai. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Gembala, ada yang mau tanya sampai di sini? Oh, ada. Apa? Silakan, ada pertanyaan di Facebook. Dari Facebook. Pak, kalau dihianati atau dimanfaatkan oleh orang dekat sendiri bagaimana? Apalagi berkali-kali. Oke. Kalau sampai berkali-kali, yang bodoh ya kita. Seharusnya sekali kita dimanfaatkan ya jangan mau lagi. Kalau dia datang lagi minta tolong kita, katakan maaf ya. Kamu itu masih sehat, masih kuat kerja. Jangan minta terus. Didik orang itu. Ya seharusnya nggak perlu sampai berkali-kali kita dimanfaatkan. Didik orang, bukan kita jahat, tidak. Kita mendidik orang. Dan kalau dikhianati, langsung berkata, wih aku sudah mirip Tuhan Yesus loh, Yesus sudah dikhianati. Oh enggak, amin. Loh betul tidak? Maka yang belum pernah dikhianati itu tanggal mainnya. Karena saudara harus mengalami pengkhianatan. Oh enggak, amin. Masih ingat kalau Yesus berkata, murid gak lebih dari guru. Lanjutkan, murid gak lebih dari gurunya. Ya sudah, kalau guru kita dikhianati, masa muridnya gak mau? Ya bukan muridnya kalau begitu. Ada lagi? Yang di sini, tanya. Berarti pintar semua ini, luar biasa. Setuju? Mau berubah mulai hari ini? Jadi kalau ada yang konflik, siapa yang salah? Kita, jangan lupa. Oliver. Nah, saya akan berilustrasi yang terakhir. Ya, ini contoh saja, nggak ada benarnya, cuma ilustrasi. Suatu hari saudara harus ke rumah duka untuk viewing, untuk melayat. Ya, dan peti jenazah belum ditutup. Waktu saudara mau ke sana, ternyata lupa kalau lagi jalan dengan teman saudara, tapi nggak kenal dengan yang meninggal. Nah, kalau lagi jalan bareng, ya dia bilang, aku ikut saja. Maka teman saudara pergi melayat bersama saudara, padahal nggak kenal yang meninggal siapa. Nah, kebetulan yang meninggal itu, maafin, wajahnya jelek sekali, kebetulan. Oke? Nah, biasa bukan? Sebagai rasa ikut empati, maka biasa tuh kita dekat ke peti matinya, betul nggak? Nah, yang takut ibu usah dekat gitulah, ya toh? Begitu kita suara dekat dengan sebelah peti jenazah, teman saudara ikut, tiba-tiba dia refleks, itu jeleknya orang ini. Terus dari dalam peti teplok menempel temanmu. Bukan kaget, perlu dikubur nggak? Loh, ini orang perlu dikubur nggak? Mati dong, ini jelek kok nempel. Loh, perlu dikubur nggak? Kenapa? Itu masih hidup, bisa tersinggung kok. Lo kok nggak ngerti ilustrasi? Loh, betul nih enggak? Berarti orang ini sudah mati atau belum? Belum. Jadi yang masih suka tersinggung belum mati. Ngerti ilustrasi? Nah, maka itu Kolose 3 ayat 3 berkata sebab, baca ini ayat terakhir. Kolose 3 ayat 3. Jadi kalau masih ada yang suka tersinggung, itu artinya belum mati, tapi sudah di peti mati, namanya setengah mati. Udah? Kolose 3:3, kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Stop. Nah, kata kamu ganti nama sendiri. Kalau lupa buka ID, baca. Nama sendiri, sebab Daniel telah mati. Namamu mana? Bacain. Nah, dibilang suruh baca. 1, 2, 3. Sebab. Nah, ya sudah cukup itu sudah mati ya mati. Amin. Mati masih jualan duit. Udah ditanya kok. Masih. Aduh, makhluk gimana? Kawan mati masih. Gak suka makhluk.
Ya. Nah, inilah cara kita handle konflik. Ucapkan syukur bahwa itu pembentukan kita. Kita diproses untuk jadi sama seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan diri sendiri dong. Saudara siap untuk konflik. Amin.